Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Al-Hafiz dengan NIM 15136190005. Di video kali ini saya akan membahas tugas akhir metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Kontrol Lampu Berbasis Microcontroller Arduino Uno R3 dengan Sensor Suara. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini membawa kita menuju era modernisasi. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi diciptakan untuk membantu dan mempermudah manusia. Microcontroller adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori, sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya, dan perlengkapan input-output. Microcontroller berbeda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC karena microcontroller memerlukan sebuah sistem minimum untuk memproses atau menjalankannya. Sistem minimum microcontroller adalah rangkaian elektronik. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mikrocontroller dapat bekerja dengan suara sebagai input? 2. Membuat program mikrocontroller dalam software Arduino IDE? Next, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. 1. Merancang alat yang dapat mengontrol sistem dengan menggunakan sensor suara ke mikrocontroller. 2. Menginstruksikan program yang telah dibuat agar dapat bekerja pada mikrocontroller. Manfaat penelitian. Adapun manfaat terhadap perancangan pada sistem kontrol berbasis mikrocontroller ini adalah dengan adanya alat ini dapat menciptakan teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya dalam rumah tangga, dan dapat digolongkan sebagai smart home dan dikontrol menggunakan Arduino yang telah diberikan instruksi berupa program. Jenis dan lokasi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena analisis data dipaparkan secara verbal, untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Komponen dalam metode penelitian kualitatif meliputi antara lain, alasan menggunakan metode kualitatif, tempat atau lokasi penelitian, instrumen penelitian, informan dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu sejak tanggal 4 Mei tahun 2022 sampai tanggal 18 Mei tahun 2022. Lokasi penelitian dialokasikan di Gedung L1 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pengumpulan data dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun soisal yang diamati. Sugiono, 2013/102. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pedoman wawancara. Deskripsi teori. 1. Definisi mikrocontroller. Mikrocontroller adalah sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Mikrocontroller berbeda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC. Karena di dalam sebuah mikrocontroller umumnya juga telah bersih komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O, sedangkan di dalam mikroprosesor umumnya hanya berisi CPU saja. Bagian-bagian mikrocontroller. A. Mikroprosesor.
adalah sebuah chip yang memiliki fungsi untuk memproses data biner secara digital dan komponennya terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, instruksi decoder, register, bus control circuit, dan kontrol. B. Bus. Bus adalah jalur-jalur fisik yang menghubungkan CPU dengan memori dan unit lain dalam mikrokontroler. C. Osilator. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. D. Unit I/O. I/O adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke peranti, begitu pula sebaliknya. E. Unit memori. Memori adalah bagian mikrokontroler yang berfungsi untuk menyimpan data, terdiri dari RAM dan ROM. F. Program. Program salah satu elemen penting dalam mikrokontroler agar mikrokontroler dapat bekerja. Program mikrokontroler ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. G. Unit timer, counter. Timer dan counter merupakan fitur yang telah tertanam di mikrokontroler yang memiliki fungsi terhadap waktu. Fungsi pewaktu yang dimaksud di sini adalah penentuan kapan program tersebut dijalankan. Prinsip kerja mikrokontroler. 1. Berdasarkan nilai yang berada pada register program counter, mikrokontroler mengambil data pada ROM dengan alamat sebagaimana yang tertera pada register program counter. 2. Instruksi yang diambil tersebut diolah dan dijalankan oleh mikrokontroler. Proses pengerjaan bergantung pada jenis instruksi, bisa membaca, mengubah nilai-nilai pada register, RAM, isi port, atau melakukan pembacaan. 3. Program counter telah berubah nilainya, baik karena penambahan otomatis pada langkah 1, atau karena pengubahan-pengubahan pada langkah 2. Selanjutnya yang dilakukan oleh mikrokontroler adalah mengulang kembali siklus ini pada langkah 1, demikian seterusnya hingga power dimatikan. Sekian dari saya, terima kasih.